Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rodi Amalul Ihsan Shoaib, mahasiswa YAIN Samarinda, program studi manajemen pendidikan Islam, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pendidikan maka dibuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada ujian tengah semester. Kemudian dosen pengampu Ibu Diah Haryani MPD. Jelaskan pengertian komunikasi pendidikan. Jadi komunikasi pendidikan ini dari kata Latin yang berasal awal mulanya adalah kam, yang berarti bersama. Kemudian ada union yang unio yang berarti itu adalah bilangan 1. Kemudian diubah lagi menjadi komunio yang berarti kebersamaan, persekutuan, gabungan. Dan untuk mengolah kata kerja maka dibutuhkan usaha dan kerja, yang dimana komunio ini diubah menjadi komuniker yang berarti adalah interaksi sesama manusia. Yang sudah kita ketahui, komunikasi ini adalah sebuah informasi ataupun pemberitahuan yang dimana bisa disampaikan melalui secara lisan, secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun melalui media. Jadi komunikasi dalam pendidikan ini adalah interaksi yang dimana memberikan edukasi terhadap masyarakat ataupun terhadap mahasiswa atau siswa yang memang mereka ini berkaitan langsung dengan pendidikan. Jelaskan fungsi-fungsi komunikasi pendidikan. Fungsi-fungsi komunikasi pendidikan ini, yang pertama itu adalah fungsi komunikasi sebagai informatif, yang dimana informatif ini kita ketahui itu adalah sebagai informasi pemberitahuan, yang dimana informasi ini berkaitan dengan pendidikan. Contoh pembukaan atau penerimaan siswa baru. Kemudian penyampaian pelajaran kepada siswa, yang dimana itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga intelektualitas terhadap siswa tersebut. Apakah penyampaian tersebut itu bisa dipahami dan dimengerti. Terus kemudian komunikasi hadir sebagai mempermudah penyampaian belajar dalam mengajar, sehingga anak-anak ataupun murid itu dapat memahaminya dengan baik. Fungsi informatif ini juga merupakan penyampaian informasi yang biasanya berupa data, atau biasa di media-media kita mengetahui data ataupun penyampaian informasi yang betul-betul itu berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua yaitu adalah fungsi edukatif, yang dimana edukatif ini adalah memberikan masukan ataupun sebuah pengajaran, yang dimana pengajaran ini memberikan dampak yang positif bagi murid kemudian ataupun orang lain. Fungsi edukatif ini juga sebagai penunjang daripada masyarakat di negara itu sendiri. Fungsi edukatif ini merupakan hal yang dimana itu tidak dapat kita lewati atau tidak dapat kita tidak lakukan, maka harus kita melakukannya, karena edukatif ini mempengaruhi seseorang ataupun murid-murid, seperti banyak mendengar, membaca, atau menulis. Itu merupakan daripada fungsi edukatif, dan itu memberikan dampak yang baik.
Yang keempat adalah fungsi rekreatif, yang dimana fungsi rekreatif ini adalah seperti menghibur, mendongeng, ataupun berinteraksi secara bercanda, karena namanya juga komunikasi, sehingga fungsi-fungsi yang seperti ini sangat diperlukan agar tidak terjadinya ketegangan dalam menyampaikan pembelajaran ataupun materi yang ingin disampaikan, sehingga diskusi ataupun pelajaran yang disampaikan itu enak didengar dan dapat dipahami, dan itu memberikan warna yang baru bagi seseorang tersebut. Yang ketiga adalah jelaskan unsur-unsur komunikasi pendidikan. Sudah kita ketahui, mungkin kawan-kawan semua, saya pribadi pun mengetahui unsur-unsur daripada komunikasi pendidikan itu. Jadi unsur-unsur komunikasi pendidikan ini adalah, yang pertama itu adalah manusianya. Terus juga ada film, terus juga ada radio, terus ada pulpen, ada papan tulis. Itu merupakan hal-hal ataupun unsur-unsur yang berkaitan dengan komunikasi pendidikan. Yang keempat yaitu adalah menjelaskan model-model komunikasi pendidikan. Jadi model komunikasi pendidikan ini ada 4. Yang pertama, model mekanistik, yang dimana model mekanistik ini mempunyai tipe yaitu satu arah, dan juga metode yang dilakukan ini adalah yaitu ceramah, penyampaian materi, dan juga kekurangan daripada model mekanistik ini adalah karena satu arah dan biasanya kurang efektif. Dan di dalam model mekanistik ini, penyampaian materi itu bisa saja dilakukan seluruh orang, karena ini adalah metode ceramah yang biasa juga kita sering dengar dan juga biasa sering ada dalam lembaga pendidikan, dan itu hanya beberapa guru yang biasa menggunakannya, dan ini kurang efektif jika di dalam pendidikan itu sering digunakan, akan tetapi tidak ada perubahan. Yang kedua yaitu adalah model interaksional. Model interaksional ini sering sekali kita gunakan, sering sekali kita mendengar, karena model interaksional ini adalah adanya feedback ataupun umpan balik yang diberikan. Kemudian di dalam lembaga pendidikan, model ini atau model interaksional ini itu merupakan dialog ataupun diskusi yang bisa menghidupkan ruang-ruang kelas, sehingga ada pendapat-pendapat yang baru ataupun tanggapan daripada murid-murid yang lain ataupun mahasiswa yang lain, terus bisa memberikan sisi-sisi positif yang dimana itu bisa membangun daripada ataupun menambah intelektualitas siswa ataupun murid itu. Model pragmatis, yang dimana model pragmatis ini lebih mengarah kepada kompleksitas waktu, di mana kompleksitas waktu ini biasa juga memberikan dua arah. Terus biasa model pragmatis ini terlalu fundamental terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga memberikan feedback yang sedikit ketimbang yang banyak, karena itu secara konteks betul-betul memperhatikan daripada kompleksitas waktu tersebut. Akan tetapi model pragmatis ini juga menimbulkan daripada dua unsur tersebut, yang dimana dua unsur tersebut menimbulkan tindakan ataupun perilaku yang baik terhadap murid ataupun guru tersebut, karena juga belajar daripada disiplin waktu, sehingga kompleksitas waktu ini sangat dipengaruhi sekali terhadap model yang keempat ini. Yang kelima, jelaskan
komunikasi yang efektif dalam pendidikan. Jadi komunikasi yang efektif dalam pendidikan ini yang pertama itu tentunya pasti offline atau bertatap muka secara langsung. Itu merupakan efektivitas daripada pembelajaran ataupun komunikasi yang baik. Yang kedua yaitu adalah secara online atau daring, yang dimana komunikasi pendidikan ini juga merupakan efektif di dalam masa-masa ataupun banyak jenis penyakit yang menyebar luas. Oleh karenanya komunikasi pendidikan itu harus tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian interaksi yang diberikan ataupun yang didapatkan antara pendidik dan juga peserta didik itu harus betul-betul terbangun atau terjalani, sehingga komunikasi pendidikan ini dapat menyampaikan hal-hal yang memang itu bisa membangun daripada peserta didik tersebut, sehingga menumbuhkan kualitas yang betul adanya dan tidak ada rekayasa. Kemudian dengan adanya efektivitas ini secara online, maka mau tidak mau kita juga harus mengikuti atau harus membangun komunikasi yang baik. Yang keenam, jelaskan hambatan-hambatan di dalam komunikasi pendidikan. Hambatan-hambatan yang biasa terjadi yang pertama yaitu adalah kesehatan badan. Karena kesehatan badan jika tidak kurang mendukung, maka pasti akan mempengaruhi dalam berkomunikasi, khususnya dalam pendidikan. Terus yang kedua adalah pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih akan menghasilkan sebuah kalimat ataupun sebuah kata-kata yang betul-betul kena atau mempengaruhi atau mengedukasi daripada peserta didik tersebut. Hambatan ini juga kita harus bisa memperkira-kirakan. Kalau dari tatap muka biasa hambatannya adalah macet, terus juga biasa ada hal-hal yang di luar daripada yang tidak terjadi atau tidak terencana. Terus kalau secara online ini hambatan-hambatan yang pertama itu adalah jaringan sinyal, terus kuota banyak yang dikeluarkan, terus penyampaian ataupun pemahaman yang biasanya peserta didik itu hanya bisa melihat saja dan tidak bisa ikut berinteraksi. Itu juga merupakan hambatan-hambatan daripada komunikasi pendidikan atau biasa di dalam dalam belajar mengajar. Yang ketujuh, jelaskan kiat-kiat membangun komunikasi bagi anak yang pendiam. Yang pertama kalau dari saya yaitu kiat-kiatnya adalah harus berani di dalam berkomunikasi. Meskipun kawan-kawan tidak tahu apa-apa, itu yang pertama harus berani terlebih dahulu. Yang kedua, kawan-kawan semua harus belajar cara menyampaikan, cara memberikan arahan, nasihat ataupun hal-hal yang memang itu sekiranya bersifat negatif, dan harus betul-betul mempertimbangkan mana yang sekiranya pantas untuk diberikan, mana yang tidak, dan harus memfilter hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu adalah banyak membaca. Dari membaca akan menimbulkan ataupun memperbanyak referensi bacaan ataupun omongan yang akan dikeluarkan. Oleh karenanya itu sangat penting, dan itu merupakan kiat-kiat daripada membangun komunikasi bagi anak yang pendiam. Biasa juga anak yang pendiam dipengaruhi hal-hal yang lain. Oleh karenanya kawan-kawan itu harus berani dalam berbicara, meskipun itu tidak ada isinya, yang penting bicara aja dulu, karena namanya juga membangun. Pasti kawan-kawan semua itu akan mendukung hal-hal yang seperti itu, dan itu bisa
akan terbiasa nantinya. Dan di dalam berbicara untuk membangun komunikasi yang baik, khususnya bagian yang pendiam, itu adalah dijadikannya moderator. Mungkin di kelas itu juga merupakan membangun komunikasi agar anak tersebut itu pasti nanti akan terpancing dan terus akan menyampaikan ataupun berkomunikasi kepada seluruh orang.